Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Chen Nan samar-samar merasa bahwa master urutan ke-6 dari keluarga Du tampaknya memiliki batasan. Mereka tidak bisa keluar seperti tuan muda dalam keluarga. Jika tidak, monster tua itu akan melompat lebih awal, dan akan lebih mudah untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Namun, dia masih merasa bahwa dia tidak memiliki dasar di dalam hatinya. Jika ada sesuatu yang salah, dia akan benar-benar menghadapi monster tua itu. Silakan cari untuk melihat yang paling lengkap. Meskipun Xiaolong telah mencapai tingkat ke-6 dalam novel tercepat, kondisinya tidak terlalu stabil, dan dia tidak bisa benar-benar membantunya. Roh naga melewati awan dan memecahkan kabut, dan melintasi pegunungan yang berat. Ketika melewati Sen Feng Chou Lege, Chen Nan membiarkan bayi naga itu mendarat. Dia memiliki beberapa hal untuk menemukan dekan dari Sen Feng Chou Lege. Awal, naga roh terbang di atas kota dosa, yang menyebabkan sejuta orang berseru, dan banyak orang menyembah. Ketika itu mendarat di bidang naga dari Akademi Kamikaze, semua naga, ya naga, merayap ke tanah, tubuh mereka bergetar hebat. Selain itu, di pegunungan di luar kota, semua jenis burung dan binatang buas juga ketakutan, dan mereka terus menyembah ke arah kota jahat. Naga itu lahir, dunia menyembah, dan ribuan binatang buas ketakutan. Banyak siswa dari kampus tiba di sini. Sebagian besar dari mereka mengenal Chen Nan. Melihat guru legendaris dari praktisi barat dan timur, banyak orang ingin datang untuk menyapa, hanya pada deru naga dewa di tengah, semua orang berhenti. Chen Nan telah tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan telah menyebabkan gangguan tanpa akhir di sini. Bertempur melawan Phoenix Timur, membunuh Xiao Wei, pahlawan Shen Wei, dengan berani bergegas menuju Jedi yang mati, pertempuran berdarah melawan kota jahat, dan mengalahkan tuan yang tak tertandingi, Ling Zixu. Sampai baru-baru ini, ia bertarung di wilayah barat dan membunuh satu master demi satu. Di mata banyak siswa Akademi Kamikaze, ia telah menjadi puncak seni bela diri yang tidak mungkin tercapai, kekuatan muda yang tidak dapat diatasi. Wakil dekan bergegas ke lapangan naga di pertama kalinya, dan deru Shenlong mengguncang dunia, yang sudah membuatnya gelisah. Karena keterbatasan waktu, Chen Nan melambaikan tangan kepada mantan kenalannya, dan kemudian dengan cepat mengikuti wakil presiden melalui kerumunan. Tentu saja, ketika pergi, Chen Nan tidak lupa mengedipkan mata pada Xiaolong. Baby Long memperhatikan, mengabaikan kejutan banyak siswa, dengan cepat berkurang, dan kemudian bergegas menuju gudang obat Akademi Kamikaze. Chen Nan berbicara dengan wakil presiden untuk waktu yang lama dan belajar tentang situasi Dongtu secara terperinci. Akhirnya, dia mengungkapkan keprihatinannya. Tidak peduli seberapa kuat para master pemuda keluarga Du, aku tidak takut. Selama mereka dari generasi yang sama, datang satu dan bunuh satu, dan 10 bunuh aku. Tidak ada anak Du yang dapat kembali ke keluarga Du hidup-hidup, aku hanya tabu keluarga Du. Generasi master yang lebih tua. Petik 2. Dekan tersenyum dan berkata, apakah Anda menerima surat saya beberapa hari yang lalu? Saya meminta Anda untuk datang ke sini dan saya akan mengatakan ini. Anda lepaskan saja dan lakukanlah. Selama Anda memiliki kemampuan, Anda dapat membunuh semua orang dan membunuh semua tuan muda keluarga Du. Jangan khawatir tentang monster tua keluarga Du. Seseorang akan menjemput Anda. Petik 2. Chen Nan menatap rubah tua itu dengan tak percaya, dan dia benar-benar tidak percaya dia akan mengatakan hal-hal seperti itu. Wakil direktur berkata dengan tidak puas, menurut Anda, mata macam apa yang saya percayai dalam membuka sungai? Kota dosa adalah kota suci, dan banyak sekali tuan yang bersembunyi di sini. Suatu malam, ketika Anda berperang melawan Menger, 6 langkah tuan maju untuk menghentikan Anda, apakah Anda masih ingat masalah ini? Juga, saya pernah meminta Anda untuk darah dewa, apakah Anda tahu siapa yang melakukan studi tentang dewa dan manusia? Apakah dekan akademi mencapai tingkat ke-6? Petik 2. Chen Nan sedikit terkejut, lalu tiba-tiba, keluarga Du terlalu merajalela. Beberapa master senior siap bertarung. Jika generasi tua dari keluarga Du melompat keluar, akan ada seseorang yang mengambilnya untukmu. Oke, dengan kata-kata ini dari Anda, saya pasti akan membunuh generasi muda dari keluarga Du. Chen Nan dan keluarga Du sudah dalam situasi tanpa akhir. Tanpa sumpah ini, ia pasti akan melakukannya. Kalian, kamu seharusnya tidak terlalu ceroboh. Dikatakan bahwa tuan muda dari keluarga Du tidak berkelahi sendirian. Mereka mengikat sekolah monastik kuno dengan kereta mereka. Apa? Mata Chen Nan menembakkan dua lampu dingin. Daomen ini pernah diklaim sebagai yang pertama di wilayah timur. Aku tidak tahu apa alasannya bahwa itu belum lahir selama ribuan tahun. Kali ini kamu harus bertemu musuh yang sangat kuat di antara rekan-rekanmu. Hati-hati jangan sampai kehilangan nyawamu. Chen Nan sekarang akhirnya menyadari bahwa situasinya agak buruk, ternyata banyak hal yang tidak sesederhana yang dibayangkan. Pada saat ini, seseorang dengan cepat mengetuk pintu, dan wakil dekan berjalan keluar dengan cepat. Tidak lama kemudian, dia kembali dan berkata, keluarga Du memutuskan untuk melanjutkan ke keluarga panjang terlebih dahulu. Apa? Pada hari apa? Di sini hari ini, aku ibumu dari keluarga Du. Chen Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar, berdiri dan bergegas keluar. Keluarga Du mengeras dan ingin berdiri, kuharap kamu punya waktu untuk datang. Tidak sampai Chen Nan menghilang sehingga wakil dekan menghela nafas, zaman perang Suan akhirnya datang lagi. Awal, raungan naga besar menyebar melalui pegunungan, dan kota dosa yang kejam itu tampaknya bergetar.
Naga dewa naik ke langit, dan langit yang dipantulkan dipenuhi sinar cahaya keemasan, dan dengan cepat terbang ke arah timur. Tidak lama kemudian, wakil dekan Akademi Kamikaze mendengar tangisan sedih dari dekan, "Ya Tuhan, aku berjalan dengan seekor naga bajingan, dan kemudian datanglah seekor naga bandit dewa, harta 1000 tahun gudang penyimpanan obat Akademi Kamikaze." Chen Xiaozi, aku. Petik 2. Di apotek perguruan tinggi, sebuah lubang besar berbentuk naga mini ada di gerbang besi besar anti pencurian. Xianzi Linchao yang berharga di ruang rahasia dan ruang gelap telah dijarah. Dalam perjalanan ke daratan timur, Xiaolong menunjukkan senyum mabuk. Yah, Nona, Akademi Kamikaze adalah tempat yang hebat. Naga emas setinggi 17 hingga 8 kaki membentang melintasi tanah di timur. Binatang legendaris mitos muncul di mata dunia, menarik banyak orang untuk menyembah dan mendidih di benua timur pada hari ini. Roh naga melewati awan dan memecahkan kabut, melompat puluhan ribu mil, dan akhirnya bergegas ke Jin. Menurut rute yang disarankan oleh wakil dekan, Chenan mengarahkan bayi naga untuk segera terbang ke keluarga naga. Pada saat ini, keluarga naga dikelilingi oleh Du Hao dan yang lainnya, 10 ksatria naga terbang terkepung di udara, dan ratusan tuan lainnya dikelilingi oleh rumah naga. Long Zifeng menatap Du Hao dengan wajah marah dan berkata, "Ini adalah satu-satunya tantangan yang Anda katakan." "Ya, tolong yakinlah, selama orang-orang dari keluarga naga Anda tidak mencoba melarikan diri, orang-orang itu tidak akan pernah melakukannya, karena saya cukup." Du Hao tenang, percaya diri, dan gila. Long Zifeng mengerti bahwa keluarga Du benar-benar ingin membunuh. 9 seni bela diri sebelum ini belum pernah mendengar tentang dibunuh. Tetapi keluarga naga berbeda. Mereka adalah salah satu dari 10 pembudidaya top di wilayah timur. Bawa mereka dan hasilkan kekayaan. Keluarga Du Anda sangat siap. Bukankah sudah lama sejak 10 tahun terakhir, bagaimana mungkin naga terbang di barat memilikinya? Long Zifeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Du Hao tertawa terbahak-bahak, "Haha, ini adalah keturunan dari harta rampasan yang kami sita 5.000 tahun yang lalu." Pertempuran itu benar-benar mengasyikkan. Nah, waktunya habis. Hari ini, keluarga naga Anda ditakdirkan untuk dipindahkan dari benua timur. Awal. Pada saat ini, teriakan naga besar tiba-tiba datang dari jauh. Takut 10 naga terbang gemetar ketakutan, hampir jatuh, naga emas dengan cepat terbang dari jauh. Awal. Naga besar itu berteriak, bergerak ke atas selama 9 hari, dan menundukkan 9 hantu, bergema di seluruh dunia. Tidak ada pelayan anjing keluarga Du yang bisa pergi dari sini hidup-hidup. Gelombang suara yang berjatuhan, seperti guntur, datang dari jauh dan menakjubkan di langit. "Siapa kamu?" Du Hao sangat marah, menatap ke langit. "Chen Nan datang untuk membersihkan portal. Semua orang di keluarga Du akan mati untukku." Dengan suara-suara yang datang, naga dewa telah membawanya ke langit di atas Dragon Mansion. Chen Nan menginjak punggung naga, membengkokkan busur dan panahnya, dan berteriak, "Bunuh!" Bulu panah biasa, setelah dia fokus pada ki yang kuat dan tak terkendali, berubah menjadi kilat seperti hukuman surgawi, merobek kekosongan, dan langsung dimasukkan ke kepala naga terbang. Ledakan. Dengan suara keras, kepala besar naga terbang meledak menjadi hancur dalam sekejap, sisa tulang dan daging cincang terciprat kemana-mana di udara, dan mayat naga besar itu jatuh dan turun bunuh. Petik 2. Dengan raungan nyaring, bulu panah kedua Chenan melesat keluar, dan panah terbang yang menyilaukan itu seperti meteor yang lewat, menyeret cahaya ekor yang panjang, dan langsung memasuki kepala naga terbang kedua. Ledakan. Dengan suara keras, kepala naga meledak dan mayat naga besar jatuh. Di tanah, keluarga panjang dan keluarga Du tercengang. Apakah ini masih manusia? Bulu panah biasa mencapai tangannya, dan bahkan menembakkan naga terbang setinggi 7 atau 8 kaki seolah menembak seekor burung, yang luar biasa. Chen Nan menjerit di langit, dan gelombang suara itu seperti badai petir. Dia terpana di seluruh langit. Matanya merah, rambutnya berdiri terbalik, dan dia memusatkan seluruh tubuhnya pada bulu panah. Bunuh, bunuh, bunuh. Bulu panah, yang diresapi dengan kekuatan yang kuat, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mereka memotong langit seperti pelangi panjang, dan dengan cahaya ekor panjang, mereka semua menembus ke kepala naga terbang dengan suara kotoran. Bum, bum, bum. Dengan suara keras, kepala besar dari 10 naga terbang dihancurkan oleh bulu panah yang mengandung kekuatan super horor, dan mayat naga berguling ke bawah. Gambar yang mengejutkan ini mengejutkan semua orang, perbaikan yang bagus untuk ini. 10 panah dan bulu biasa benar-benar menembakkan 10 naga terbang, seolah-olah mereka adalah dewa dan tiran reinkarnasi. Naga roh melewati awan dan memecahkan kabut, melompat puluhan ribu mil, membawa Chenan dari barat kembali ke timur. Tubuh naga sepanjang 17,8 kaki memancarkan ribuan sinar keemasan cahaya, dan seluruh langit yang dipantulkan penuh dengan cahaya keemasan cerah. Chen Nan menginjak punggung naga, rambutnya berdiri terbalik, dan nyala apinya menyala di luar. Dia membungkuk dan menembakkan panah, menembakkan 10 naga terbang berturut-turut. Pada saat ini, dia benar-benar seperti Raja Iblis. Bulu panah kecil menembak kepala naga besar, dan naga terbang 7 atau 8 kaki begitu rapuh di bawah bulu panah Chenan. Mayat naga besar berguling ke tanah, dan 10 naga terbang jatuh ke tanah satu demi satu, itu benar-benar bergetar seperti langit, dan bumi bergetar hebat. Semua orang di tanah menatap langit dengan sangat terkejut. Pada saat ini, di mata mereka, Chen Nan seperti dewa iblis 10 panah menembak 10 naga terbang besar, yang melebihi imajinasi mereka, sungguh luar biasa. Sekarang,
Semua orang tercengang. Naga roh melayang-layang di udara, dan cahaya keemasan orang itu tidak bisa membuka matanya. Chen Nan berdiri di atasnya dan menatap anak-anak Dujia di bawah. Ya Tuhan, naga legendaris. Pria itu, dia benar-benar datang oleh naga, dia datang untuk menyelamatkan kita. Titik titik titik. Ada seruan seru di Dragon House. Sebaliknya, wajah keluarga Du menjadi malu. Tokoh legendaris tiba di sini dan menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. 10 panah dunia membuat sebagian besar orang merasa kedinginan, dan beberapa orang tidak bisa membantu tetapi mulai bergidik. Ini, iblis benar-benar dibangkitkan. Dia, benar-benar bukan manusia. Pria legendaris ini, benar-benar tak terkalahkan. Para tetua dalam keluarga tidak akan keluar, siapa lagi yang bisa bersaing dengan mereka. Semua orang di keluarga Du merasakan tekanan besar, dan pada saat yang sama mengingat kutukan mengerikan yang mungkin dipicu setelah mengkhianati keluarga Chen, mereka penuh ketakutan. Tetapi pada saat ini, ada seseorang yang sangat berbeda. Du Hao sangat tenang dan tenang, dengan seringai di sudut mulutnya, menatap Chen Nan di udara, matanya yang dingin tiba-tiba melintas, wajah tampan yang asli tampak sedikit menakutkan, dan tubuh yang tinggi dan tinggi memberikan bagian perasaan menakutkan. Hahaha. Du Hao tidak berubah warna karena kekuatan luar biasa Chen Nan, tapi malah dia tertawa liar. Setelah mendengar tawa, anak-anak keluarga Du ini tampaknya telah banyak tenang. Mereka tidak lagi setakut mereka sekarang. Semua orang menatap mata Du Hao dengan kagum. Orang ini tampaknya memberi anak-anak keluarga Du ini kepercayaan diri yang besar. Du Hao hanya berusia 20-an, tetapi kemampuan kultivasinya cukup untuk membuat banyak tuan tua keluarga Du malu. Ini adalah tuan muda berbakat yang dikenal sebagai salah satu penyihir paling berbakat dalam sejarah keluarga Du. Sekarang ia baru berusia 25 tahun, tetapi latihan kultivasinya akan memasuki ranah ke-6, atau bahwa ia telah melangkah ke ranah ke-6 seniman bela diri timur alam bela diri. Dia telah mendobrak seni bela diri yang sebenarnya beberapa kali. Meskipun waktu masing-masing tinggal singkat, itu cukup untuk bangga dengan prestasi banyak leluhur keluarga Du pada usia ini. Penampilan Du Hao yang luar biasa dimanifestasikan dalam banyak hal. Dia tidak mengambil ramuan seperti rekan-rekannya di keluarga, atau dia diberi keterampilan oleh para tetua. Kekuatan sihirnya adalah langkahnya sendiri selangkah demi selangkah, dan dia telah bekerja keras untuk mengolahnya, tidak pernah mengandalkan benda asing. Dia setuju dengan pendapat pendahulunya bahwa kekuatan dari dunia luar tidak murni, dan akan menghambat peningkatan kultivasinya sendiri di periode kultivasi selanjutnya. Ketika Du Hao berusia 20 tahun, dia mulai menemukan latihan yang cocok untuk latihannya sendiri di keluarga Chen Xuan Gong. Hal yang paling langka adalah bahwa dia bukan praktik penyalinan mekanis. Warisan kreatifnya adalah pada aslinya atas dasar reformasi dan inovasi, hukum telah mengembangkan banyak karya yang kuat dan misterius. Di mata semua anggota keluarga Du Hao pasti akan menjadi dewa Wu keluarga Du di masa depan. Pasti akan melampaui semua pendahulunya. Chen Nan, saya tidak berharap tindakan Anda begitu cepat. Saya tiba di sini tidak terlalu jauh. Apakah Anda di sini untuk menghentikan saya? Apakah Anda pikir Anda bisa menghentikan saya? Du Hao menatap langit dan berbicara dengan jelas. Dengan kepercayaan diri yang kuat. Apakah kamu pikir aku tidak bisa menghentikanmu? Kata-kata Chen Nan sangat dingin, dan ada sedikit penghinaan, tetapi lebih dari semangat perang yang tinggi. Dia berdiri di belakang naga ilahi dan memandangi semua anak-anak dari keluarga Du. Dia berkata, kamu pasti sudah tahu asal-usulku. Sejak kamu datang bersama Du Hao, kamu pasti sudah lupa sumpah jauh itu. Karena kalian ingin membunuhku, jangan salahkan aku karena begitu kejam, hari ini Chen Mu akan membunuhnya. Du Hao, kau mendengarku dengan jelas, hari ini aku tidak hanya akan menghentikanmu, tetapi juga membunuh semua anak-anak dari keluarga Du yang kau bawa. Petik 2. Awau raungan. Dewa naga-naga meraung menembus langit dan bumi bergetar seperti batu, dan itu membuat kata-kata Chen Nancai lebih kuat. Semua orang di keluarga Du tidak bisa membantu tetapi bergidik. Du Hao sedikit menyipitkan matanya, membuka dan menutup, mentransmisikan dua sinar cahaya yang dingin. Dia tidak takut pada Chen Nan, dia ingin bertarung satu sama lain, yang dia pedulikan adalah naga roh di langit. Namun, ia telah menerima laporan rahasia, keadaan naga ini tampaknya sangat tidak stabil, harus sulit baginya, seorang pria kuat yang telah melangkah ke urutan ke-6, untuk menimbulkan ancaman bagi hidupnya. Hei, Du Hao mencibir, aku mengerti bagaimana kamu menghentikanku. Bunuh, teriak Chen Nan di atas langit, dan kemudian mengusir naga ilahi. Naga panjang 17-8 kaki menaburkan langit dengan cahaya keemasan, berputar-putar dan menari-nari, dan tubuh naga besar itu seperti kilat besar. Melarikan diri ke kamp keluarga Du. Ledakan. Seluruh ruang berosilasi, tubuh naga dari roh naga lebih dari selusin kaki, dan tubuh naga emas besar seperti tembok besar besi, jatuh dari langit dan menghancurkan lebih dari 2 lusin anak-anak Dujia dalam sekejap. Tulang yang patah-patah dan patah. Tubuh naga besar dari naga ilahi seperti gunung raksasa dan menyerupai Yue yang besar. Sulit bagi tuan biasa untuk melawan. Hanya satu penyelaman melayang akan membiarkan 20 anak Dujia terbang menjauh. Awau, seekor naga besar meraung langsung ke langit, bergema di seluruh dunia, dan burung-burung dan binatang buas dengan radius ribuan mil ketakutan dan sujud. Roh naga mengibaskan ekornya ke udara, tubuh naga itu menyapu ribuan pasukan, memompa dan menghancurkan lebih dari 30 anak-anak dari keluarga Du. Di tanah, tangisan dan jeritan mengerikan terus berlanjut.
Awau, binatang mitos legendaris, naga dewa di dunia selama ribuan tahun, naga yang kuat, kejutan mutlak, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Awau, suara naga meraung melalui setiap inci tanah. Semua anak-anak dari keluarga Du malu. Mereka memandangi binatang buas yang ketakutan dan dengan cepat mundur di belakang Du Hao. Ketika pengepungan di luar Dragon Mansion runtuh, semua orang di keluarga Du berkumpul di sekitar Du Hao. Tuan muda yang tak tertandingi ini menjadi pelindung yang diandalkan semua orang. Melihat hasil tabrakan singkat tadi, ada sorakan dari Long Fu. Du Hao marah dan terkejut. Naga di depannya benar-benar cukup kuat untuk membuat orang merasa takut. Jika dia tidak tahu bahwa naga ini tidak bisa melambaikan kekuatan naganya dengan santai, dia mungkin telah memilih untuk mundur sekarang. Chenan menerbangkan naga dewa ke ketinggian, dan efek Li Wei tercapai. Dia percaya bahwa anak-anak keluarga Du benar-benar panik dan gemetar. Mereka tentu tidak berani bertindak enteng dan menyerang keluarga naga. Bayi naga yang tubuhnya naga menjadi lebih besar sangat kuat dan belum menunjukkan kelelahannya. Setelah menyerap panah penembakan matahari, kondisinya telah stabil banyak dan mampu terlibat dalam beberapa pertempuran kecil. Chenan, nada Du Hao sangat dingin. Dia mengertakkan giginya dan berkata, niat asli saya tetap tidak berubah, dan hari ini saya ingin menghancurkan keluarga naga. Keadaan naga roh yang tidak stabil tidak efektif bagi saya. Turun dan lawan saya sesegera mungkin, lihat bagaimana Anda menghentikan saya. Petik 2. Hari ini aku datang untuk membunuhmu. Jawab Chenan dengan dingin. Awau raung. Naga dewa meraung dan berputar-putar. Dua anak-anak di belakang Du Hao ketakutan, dan beberapa bahkan menggigil. Setelah mencapai ketinggian rendah, Chenan melompat dari belakang Shenlong dan berdiri 10 kaki di depan Du Hao. Tanah di bawah kakinya pecah menjadi retakan besar dan menyebar ke arah depan. Pada saat yang sama, kekuatan yang luar biasa melonjak dari tubuhnya. Aliran energi yang kuat ini seperti badai, melonjak ke sisi yang berlawanan. Du Hao tidak bergerak, tetapi puluhan anak-anak dari keluarga Du di belakangnya berfluktuasi oleh kekuatan yang kuat ini, dan darah yang meludah tersingkir. Awau, naga roh meraung, dan puluhan orang terjatuh ke tanah. Membunuh. Anak-anak keluarga naga yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari rumah naga, dan mereka mengepung keluarga Du. Pria tua dengan rambut putih dan naga biru panjang berjalan keluar dari Dragon Mansion ditemani oleh Long Zifeng. Tarian naga yang mempesona mengikutinya. Du Hao hanya melihat ke belakang dengan dingin, dan kemudian menatap Chenan. Dia berkata dengan dingin, saya telah menaruh kebaikan hati Kaisar untuk Anda, saya belum menggunakannya, saya harap Anda bisa mati hari ini. Petik 2. Kedatangan Chenan mengganggu rencana Du Hao. Du Hao telah melihat bahwa latihan kultivasi Chenan telah mencapai puncak orde kelima. Di bawah tampilan 3 master urutan kelima dari keluarga naga, dia tidak memiliki keyakinan penuh untuk mengambil Chen. Hidup Nan, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Du Hao menyeringai dengan kejam. Dia memiringkan tangan kanannya untuk membimbing langit. Congkiang, tremolo logam terdengar di seluruh dunia. Banyak anak muda keluarga Long meludahkan darah dengan kejutan keras ini. Kerumunan dengan cepat mundur, dan selusin orang jatuh ke tanah. Apa? Mata Chenan menembakkan 2 lampu ilahi, dan pupil matanya menyusut dengan keras. Cahaya keemasan di tangan kanan Du Hao, dan pedang panjang yang menyilaukan perlahan terkondensasi dan secara bertahap terwujud. Ini adalah Chenan tampak bermartabat, dan dia terkejut. Du Hao Guo ini benar-benar luar biasa, dan tangannya berubah menjadi lightsaber emas. Chenan merasakan tempat mengerikan dari lawan ini. Dia merasakan napas yang akrab pada pedang emas. Kata-kata, langit malam 7 sihir pedang, terlintas di benaknya. Hahaha, terkejut. Du Hao tertawa di langit, rambutnya tidak berangin dan otomatis, dan tubuhnya yang tinggi dan tinggi memancarkan kekuatan yang kuat. Orang-orang di sekitar penindasan itu terengah-engah. Pada saat ini dia berdiri di tengah lapangan seperti gunung yang tidak memandang ke atas. Sudahkah Anda menebaknya? Mata Du Hao sangat dingin, dan dia berkata dengan dingin, 7 pedang sihir surgawi dan surga adalah keterampilan magis, tetapi mereka memiliki kelemahan fatal. Setiap kali mereka dilemparkan, mereka harus bertaruh hidup mereka, tidak ada yang mampu membelinya. Ini bukan keterampilan jahat yang dapat dilakukan orang biasa, dan hampir tidak ada seorang pun di keluarga Du saya yang mempraktikkannya. Namun, saya sangat tertarik padanya, dan sejak saya melangkah ke seni bela diri, saya baik-baik saja dengan itu. Saya terus menganalisanya, dan akhirnya, saya memecahkan rahasianya. Sekarang Anda melihat 7 pedang suntian. Saya telah menghapus kelemahan sebelumnya satu persatu, dan mereka yang menentang surga ditakdirkan untuk mati. Untuk pedang 7 dewa suntian, izinkan saya menunjukkannya sesuka hati, dan jangan khawatir kehilangan hidup saya. Anda memiliki pedang kematian, saya memiliki pedang 7 dewa suntian. Hari ini saya pikir Anda dapat menanggung saya. 7 pedang ilahi surgawi ditakdirkan untuk mengalahkan pedang kematianmu, aku ditakdirkan untuk menghancurkanmu. Petik 2. Chenan berbicara untuk waktu yang lama, dan berkata setelah waktu yang lama, kamu adalah bakat pribadi, tetapi itu bukan jenius, bukan penyihir. Dentang. Napas kematian yang berat muncul dari Chenan, sebuah bayangan hitam muncul di belakangnya, sebuah pisau sihir maut muncul dari tangan bayangan hitam, menggantung, dan berdiri tinggi di atas kepala Chenan. Pada saat yang sama, 6 atau 7 senjata hitam dengan gambar yang sangat buram muncul di sekitarnya, terus berputar di sekitarnya dan tenggelam naik dan turun.
Pada saat ini, area di sekitar Chenan tampaknya telah membuka pintu besar untuk ruang dan waktu, dan gerbang neraka tampaknya telah terbuka melaluinya. Nafas kematian, kuat, langsung ke langit. Ada ketidakjelasan samar di sekitar Chenan, seolah-olah ada jiwa yang tinggal di sana, suara aneh tapi aneh yang terdengar lebih baik daripada suara yang perlahan-lahan menyebar. Hei, Du Hao mencibir. Dengan suara, ledakan tubuhnya tampak terbakar, dan energi kuning keemasan muncul di seluruh tubuh dalam sekejap, dan cahaya yang menyilaukan itu tidak berani terlihat lurus. Udara keemasan yang bergelombang, seperti obor surga, mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak suci dan tinggi. Di tangannya, lightsaber emas, suara, kicauan, menstimulasi seberkas cahaya yang menyilaukan. Lightsaber memanjang dari lebih dari 1 meter ke 1 kaki panjangnya, dan itu memukau dan menyilaukan. Pada saat ini, Du Hao, seperti baju besi emas dari surga, turun ke bumi, dan dia tak terkalahkan. Penampilan Chen Nan secara diametris menentangnya, maskulin gas hitam keluar melalui tubuh, dan energi magis melekat di sekitarnya, terbakar seperti kembang api iblis di luar. Ditambah dengan beberapa prajurit iblis yang kuat dengan nafas kematian yang kuat, dia seperti iblis surah yang keluar dari neraka, menunjukkan keadaan mendominasi yang kesepian dan terpencil. Saya akhirnya melihat penampilan pisau sihir maut. Baru-baru ini, saya telah memikirkan apa yang begitu luar biasa tentang hal itu. Sekarang ketika saya bertemu, saya menemukan bahwa itu tidak benar. Du Hao seperti dewa perang melawan temperamen emas. Kata-katanya teliti dengan kepercayaan diri yang kuat, dia menatap Chen Nan tanpa berkedip. Hei, pedang kematian tidak cantik, tapi itu benar-benar pedang pembunuh. 7 pedang surgawimu terlihat indah bagiku, tetapi itu seperti mainan. Aku tidak tahu apakah itu bisa dihentikan. Aku bertarung beberapa kali, berharap berbanding lurus dengan kesombonganmu, dan mau seharusnya mengecewakanku. Semangat bertarung Chen Nan tinggi, dan dia dengan dingin menatap lawan yang kuat di depannya. Orang-orang dari keluarga naga telah mundur jauh, dan anak-anak dari keluarga Du dengan cepat meninggalkan ruang terbuka ini yang akan menjadi medan perang. Pada titik ini, keduanya tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, dan sekarang hanya kekuatan yang dapat memutuskan segalanya. Kedua pahlawan berdiri, perang tidak terhindarkan. Membunuh, membunuh. Dengan dua kata-kata kasar, satu sosok emas dan satu sosok hitam, seperti dua lampu listrik, bergegas menuju satu sama lain. Tangan kanan Du Hao memegang pedang cahaya emas hampir 1 kaki panjangnya, dan cahaya keemasan menyilaukan seluruh tubuhnya. Tangan kanan Chen Nan membuat gerakan memegang pisau, dan Dead Demon Knife erat menempel di depan telapak tangan kanannya, seperti memegangnya di tangannya. Pisau ajaib kematian sepanjang 1/2 kaki itu tidak bernyawa. Meskipun tidak ada cahaya yang menyilaukan, lingkaran hitamnya yang unik bahkan lebih mengejutkan. Semakin terlihat, semakin mengerikan. Tampaknya ia dapat menelan pikiran manusia. Pergi ke neraka, pergi ke neraka. Keduanya berteriak pada saat yang sama, pedang emas cerah dan pisau sihir yang mati merobek kekosongan dan bertabrakan dengan sengit. Kong, bentrokan logam yang kuat terdengar, sehingga orang-orang di puluhan ribu mil jelas terdengar, dan banyak anak-anak dari keluarga Du dan anak-anak dari keluarga Long di dekatnya meludahkan darah dan jatuh ke debu. Konfrontasi pertama ini, dua kekuatan muda hebat, dapat digambarkan sebagai tidak memiliki keterampilan setengah poin, tabrakan yang benar-benar biadab, ingin mengalahkan lawan dalam kekuasaan, menyebabkan kepanikan psikologis pada lawan. Dengan suara keras, pedang emas hancur, berubah menjadi cahaya keemasan kecil dan bergegas ke segala arah. Suara, boom, meledak, pisau sihir maut hancur, dan cahaya hitam melaju ke segala arah. Dua warna emas dan hitam meledak menjadi badai energi besar. Ledakan, langit bergejolak, bumi bergetar, ruang berputar. Kedua badai energi itu berkecamuk liar, seperti dunia bergetar, dunia ini tampaknya runtuh. Chenan dan Du Hao di pusat badai energi, bersama dengan strata yang runtuh, jatuh bersama-sama. Daerah di mana mereka berada telah runtuh selama puluhan kaki, dan batu-batu seukuran cakram gerindra naik ke langit. Tingginya 10 kaki. Daerah di dekat keduanya terus membuat suara keras dan bumi tenggelam. Ledakan. Batu-batu besar berguling-guling, batu-batu besar yang tak terhitung naik ke langit, dan batu-batu teka-teki menembus langit, seolah-olah akhirnya tiba. Chen Nan dan Du Hao telah jatuh sejauh 15 kaki. Sebuah lubang raksasa dengan jari-jari puluhan kaki muncul di depan banyak penonton, dan dua tuan berada di bagian bawah tengah lubang yang dalam. Kekuatan pukulan ini sangat mengejutkan, banyak anak-anak dari keluarga Du dan anak-anak dari keluarga Long dihancurkan menjadi saus daging oleh batu besar. Kedua kuda mundur ke kejauhan lagi dan menyaksikan jauh dari San Lidi. Di kejauhan, ada banyak pembudidaya dongtu. Du Hao ingin menantang keluarga naga. Sudah menyebar ke seluruh dunia budidaya. Banyak tuan dongtu telah bergegas ke kerajaan Jin. Mereka ingin menonton perang keluarga yang signifikan ini. Namun, Du Hao pernah membuat keributan untuk melawan keluarga naga beberapa hari kemudian, tetapi hari ini dia tiba-tiba memulai perang sebelumnya, yang mencegah banyak praktisi dongtu bergegas ke tempat kejadian sesegera mungkin. Baru kemudian ribuan orang berkumpul. Banyak orang yang beruntung. Untungnya, mereka datang sangat terlambat dan tidak terlalu dekat. Kalau tidak, batu-batu besar di langit, saya tidak tahu berapa banyak pembudidaya yang terluka karena kesalahan. Du Hao menatap dingin ke arah Chen Nan dan berkata, pisau ajaib tanpa kerugian apapun mungkin tidak akan efektif hari ini. Kematianmu ada di sini. Setelah berita tentang kekalahan telak dari beberapa anak keluarga Du kembali ke Dongtu, Du Hao sangat tabu tentang pisau ajaib kematian Chen Nan.
Sekarang setelah dia menolak pisau sihir, dia menjadi sangat percaya diri. Membunuhmu sudah cukup. Chen Nan menjawab dengan dingin. Tidak diragukan lagi, keduanya sama-sama kuat, dan sekarang mereka ingin memulai dari pikiran yang lain dan secara efektif menyerang yang lain. Bunuh. Du Hao menangis, dan pedang yang mempesona muncul di tangan kiri dan kanannya. Dia melangkah di langit dan berjalan dalam 8 langkah. Sinar cahaya keemasan terbang melintasi langit dan mengisi setiap inci ruang, membuat orang tidak dapat membuka mata mereka. Chen Nan menggerakkan tangannya bersama, tangan kanannya keluar dari pedang maut, dan tangan kirinya menarik perisai kuno. Pisau, pedang, dan perisai bertabrakan dengan sengit, kawah besar dengan jari-jari puluhan kaki dan kedalaman 15 kaki runtuh, bebatuan berlubang, batu-batu besar bercampur dengan lapisan tanah. Tinggi puluhan kaki. Dalam tabrakan cahaya emas yang terang dan energi sihir yang mati, Du Hao dan Chen Nan juga bergegas keluar dari lubang raksasa. Masing-masing dari mereka memegang pedang sihir dan pisau sihir secara konstan terhadap satu sama lain, dari lubang yang dalam ke tanah, dan kemudian ke langit. Membentang ke batas negara membuat keduanya tampak melonjak, dan gelombang dahsyat seperti tsunami, melonjak ke segala arah. Bumi bergetar hebat, dan permukaannya benar-benar runtuh. Tanah itu seperti gelombang laut. Sejak pusat pertempuran, ia telah berkembang keluar. Rumah naga menanggung beban terbesarnya. Di bawah lapisan tanah seperti gelombang laut, rumah-rumah diledakkan. Runtuh, rumah Nuoda berubah menjadi reruntuhan. Para penonton beberapa mil jauhnya terpana, kekuatan dua pemuda yang kuat itu begitu menakjubkan sehingga mereka tampaknya berada di luar ranah yang bisa dilihat oleh para pembudidaya biasa. Dari kejauhan, dalam cahaya keemasan dan energi magis dari langit, kedua tuan itu seperti terbang di langit. Setelah 8 langkah iblis langit telah mencapai batas, keduanya menghabiskan sebagian besar waktu mereka di udara, dan mereka berkinerja keras. Pertempuran udara, mata dingin yang sama, amarah yang sama terbang, dua kekuatan muda puncak, seperti dewa dan setan, masing-masing memegang pendekar pedang misterius dan tidak terduga, bertarung dengan marah di udara. Dalam kehidupan ini dan dunia ini, kamu ditakdirkan untuk bertarung sendirian. Aku punya ratusan dan ribuan anak laki-laki yang baik dalam keluarga Du. Bagaimana kamu melawan aku? Du Hao berkibar dan mulutnya dipenuhi bekas darah, dan dia melambaikan pedang yang tidak bisa dihancurkan sementara Chen Nan memukul dengan kejam. Chen Nan menyeka darah dari sudut mulutnya, dan pisau ajaib itu tersenyum ke langit dengan senyum sedih. Bagaimana jika keluarga Chen dibiarkan sendirian? Semua anak keluarga Du Anda datang, saya semua akan datang di sebelah Chen Nan sendirian. Petik 2. Di kejauhan, tarian naga terpesona. Adegan pada saat ini mengingatkannya pada postur Chen Nan melawan tentara 1000 di ibu kota kerajaan Jin untuk Xiao Chengxi. Pisau itu menunjuk langsung pada Taoran, kekuatan super yang lebih kuat darinya. Membunuh. Dua pria muda paling kuat di wilayah timur telah melupakan hidup mereka, bertarung dengan sengit atas reruntuhan keluarga naga, pedang suci yang bersinar dan pisau sihir yang mati terus bertabrakan, dan badai energi yang mengerikan meletus ke segala arah. Chen Nan, kamu tahu bahwa keluarga Du saya tidak bisa bertarung, mengapa kamu masih berjuang? Cepat dan ikat tanganmu, aku pasti akan mengampuni kamu. Du Haoming tahu bahwa Chen Nan tidak akan menyerah, tetapi dia masih mendorongnya langkah demi langkah. Isyarat psikologis yang disengaja untuk memberi Chen Nan perasaan sendirian. Yah, jangan buang waktumu. Aku tidak pernah mengalami pertempuran seperti apapun. Karena kamu tahu siapa aku, kamu harus mengerti pengalaman seperti apa yang aku alami. Apakah kamu punya petunjuk psikologis? Jangan memainkan keterampilan tempur tingkat rendah seperti itu, perlakukan aku sama sekali tidak bekerja, itu hanya membuatku memandang rendah dirimu. Jika itu laki-laki, gunakan pedangmu untuk memotong kepalaku, jika kamu mengakui bahwa itu bukan musuhku, pergi sesegera mungkin, aku akan memberimu budak anjing. Chen Nan tidak terkesan, tetapi malah dipermalukan. Gerakan kedua lelaki itu hampir mencapai titik ekstrim, menyikat kuas, dan 8 langkah iblis yang sama, membuat kecepatan keduanya juga mencapai ekstrim. Keduanya saling menyerang ratusan kali di udara, dan sekarang keduanya tidak hanya menggunakan Excalibur dan pedang ajaib, tetapi juga menunjukkan keterampilan unik mereka yang lain. Jari-jari dan jari-jari yang mengantuk berselang-seling di udara, seperti jaring cahaya, didistribusikan dengan padat di setiap inci ruang. Kekuatan untuk menghancurkan langit bahkan lebih bergejolak. Telapak tangan besar menutupi langit dan matahari dibombardir. Bumi yang dibombardir bergetar, dan ruang berputar. Hei, Du Hao mencibir dan berkata, beberapa orang benar-benar bodoh, mengetahui bahwa hal-hal tidak dapat dilakukan atau dilakukan. Sekarang semua orang tahu bahwa Panji Turels Timur akan dimasukkan ke dalam dunia kultivasi timur, dan Anda sudah menurun. Badai macam apa yang dapat dipulihkan oleh keturunan keluarga yang menurun? Apakah Anda melihat di belakang Anda, ratusan tuan keluarga Du hanyalah tindak lanjut pribadi saya, dan orang-orang dan kuda yang saya bawa relatif terhadap kekuatan keluarga, bahkan ujung gunung es tidak dihitung. Kekuatan keluarga Du telah lama melampaui imajinasimu. Petik 2. Yah, terima kasih sudah mengingatkan, karena kamu menyebutkan bahwa ini belum kekuatan puncak gunung es, maka maksudku, biarkan kamu melihat bagaimana orang terakhir dari keluarga Chen-ku, bagaimana membersihkan portal. Chen Nan mengecam para dewa di langit dengan keras. Long berteriak, bayi naga pergi untuk membunuh semua anak keluarga Du, jangan tinggalkan siapapun. Roh naga telah berputar-putar di langit.
Jika bukan, pintu pertama, misterius dari Chenan Guji yang belum pernah muncul, ia diminta untuk memantau situasi di sekitarnya. Awal, seekor naga meraung menembus dunia, naga dewa berubah menjadi kilat, dan menukik ke bawah. Itu seperti tembok besar dari baja. Naga yang ganas mengayunkan ekornya. Ledakan, menghantam puluhan keluarga dua anak-anak. Orang-orang yang terkena ekor naga ini mematahkan tulang mereka di tempat dan berubah menjadi lumpur. Awal, ada raungan naga lain, dan naga dewa membuka mulutnya dengan kilat besar, yang mengubah 20 orang menjadi abu beterbangan di tempat itu, dan kemudian menyemburkan nyala api besar dengan mulut terbuka. Hantu saudara laki-laki keluarga membakar serigala yang menangis. Di depan naga dewa ke-6, yang disebut tuan ini benar-benar tak tertahankan. Keluarga naga dan para praktisi yang menyaksikan para pembudidaya tanah timur di kejauhan tampak terpana. Apakah ini kekuatan naga? Ini tidak terkalahkan. Kekuatannya sangat mengerikan. Awal, naga Zentian meraung banyak praktisi yang lebih lemah ke tanah, dan naga roh terus melayang di ketinggian rendah. Setelah serangan kuat seperti kilat dan api, naga datang ke ekor beberapa kali. Namun, untuk sesaat, semua anak-anak dari keluarga Zongdu meninggal karena takdir, dan kemudian naik ke langit, mengirimkan semburan naga mengaum di ketinggian, melayang-layang di atas dan ke bawah. Semua penonton tercengang, menatap naga roh di langit, dan binatang buas yang muncul hanya dalam legenda sangat meyakinkan mereka. Pengikutmu telah tersapu. Kapan aku akan membiarkanmu melihat ujung gunung es keluargamu? Kapan aku akan menunjukkan kepadamu gunung es yang sebenarnya? Aku bilang aku harus membersihkan portal sepenuhnya. Kematian Yuxin membutuhkanmu, darah seluruh keluarga harus dilunasi dan diperbaiki. Chen Nan berkata setelah itu, dia sedikit emosional dan hampir meraung. Du Hao juga sangat tertekan, dan naga roh menyapu kam keluarga Du. Di depan matanya, membunuh semua tuan. Melihat suasana hati Chen Nan berfluktuasi hebat, Excalibur di tangannya segera menjadi liar. Booming, Excalibur dan pisau sihir bertabrakan dengan sengit. Setelah pedang itu patah, pedang itu langsung mengembun menjadi bentuk. Keduanya menggunakan kekuatan penuh mereka dan menghantam langit dengan samar. Saat ini, dua tuan muda semuanya memancarkan rambut kulit dan berdarah di sudut mulut mereka. Keduanya sama-sama serasi, dan tidak ada yang bisa saling membantu untuk sementara waktu. Namun, pada saat ini, mata Chen Nan secara bertahap ditutup dengan mata merah, memikirkan kematian Yuxin, hatinya penuh kesedihan, kemarahan tak berujung dan pembunuhan yang saling terkait terjalin. Ia mengungkapkan niat perang yang sangat tinggi saat ini, dia hanya ingin membunuh orang gila. Keterampilan itu berlebihan. Dua seni bela diri berada dalam nada yang sama. Tidak ada rahasia untuk trik satu sama lain. Sekarang mereka sangat bersemangat untuk saling membunuh, dan mereka semua berjuang untuk semua kekuatan dalam tubuh. Keduanya benar-benar berjuang keras untuk kekuatan mereka, tabrakan besar yang sengit, tidak ada trik mewah, jika satu sisi sedikit lebih lemah, mungkin segera dibom oleh pihak lain. Chenan, kamu bisa mati. Suntian Seven Divine Sword, bunuh. Du Hao menata rambutnya, darah membengkak di mulutnya, dan ekspresinya sangat suram. Dia mengangkat pedang panjangnya tinggi di tangannya dan menebas dengan ganas ke arah Chenan. Ledakan, pedang pertama, perisai ajaib Chenan dan lightsaber Du Hao hancur pada saat yang sama. Namun, Du Hao menggunakan Suntian Seven Sword yang sebenarnya, seperti Seven Magic Sword dari Heaven and Earth. Dia mengambil langkah kedua, dan seluruh dunia bergolak. Membunuh. Ledakan. Pedang cahaya emas yang menyilaukan membanting dan bertabrakan dengan pedang ajaib di tangan Chen Nan. Pedang dan pedang hancur pada saat yang sama, memancarkan cahaya yang menyilaukan, badai energi besar melonjak ke segala arah, dan permukaan tanah mengangkat bumi yang berat gelombang. Chen Nan menyemburkan seteguk besar darah, dan tubuhnya bergetar hebat. Du Hao juga tidak nyaman, wajahnya pucat, tetapi ia mengambil langkah ketiga dengan kuat. Dengan ledakan, tanah bergolak keras ketika langkah kakinya jatuh, menyebabkan tubuh banyak praktisi yang menonton dari jauh mengguncang. Membunuh. Setelah suara pembunuhan jatuh, pedang ketiga dari Suntian Seven Divine Sword jatuh, dan cahaya terang bumi bersinar ke bumi, membuat semua penonton tidak berani menatap mereka dengan jelas. Tapi lightsaber yang sebenarnya di tangan Du Hao hanya rusak, dan Chen Nan memuntahkan darah dan terbang keluar. Di kejauhan, semua orang telah melihat bahwa Du Hao kuat, dan jika dia terus seperti ini, Chen Nan pasti akan mati. Chen Nan, apakah kamu masih menerimanya? Du Hao mengambil langkah keempat ke depan, dan bumi bergetar keras dengan iramanya, seperti gempa bumi besar. Du Hao mengangkat lightsabernya, dan pedang keempat akan jatuh. Dia berkata dengan dingin dan kejam, aku ingin memberitahumu dengan kekuatan, siapa yang pertama di dunia. Aku ditakdirkan untuk menghancurkanmu. Apakah kamu masih menerimanya atau tidak? Petik 2. Di kejauhan, banyak penonton menahan napas, dan orang-orang tahu bahwa pertempuran itu mungkin sudah berakhir. Semua orang di keluarga naga mengangkat hati mereka ke tenggorokan mereka. Long Hu cemas dan khawatir, dan alisnya terkunci rapat, memandangi sosok kesepian yang meludahkan darah di medan perang. Hahaha. Mulut Chenan terus menuangkan darah keluar, tapi dia tertawa sedikit, dan dia agak sunyi dan sedikit mendominasi, mengungkapkan semangat juang yang tak kenal menyerah. Du Hao, kamu tidak bisa membunuhku. Aku bilang, aku ingin membalas Yuxin dan tidak menghancurkan keluargamu, aku tidak akan mati. Chen Nan menyeka busa darah dari sudut mulutnya, membunuh iblis pisau itu berlari melintasi dadanya. Chen Nan, ini kematianmu sendiri. Du Hao akhirnya memotong pedang keempat.
Cahaya keemasan berkilau menjadi satu-satunya antara langit dan bumi, benar-benar memusnahkan nafas kematian pisau ajaib, asap ajaib menghilang, dan Chen Nan diledakkan untuk jarak 30 kaki. Pada saat ini, dia penuh darah, rambutnya terpancar, dan sosoknya goyah. Ledakan. Du Hao mengambil langkah kelima, dan dengan gemetar langit dan bumi, pedang kelima dari 7 dewa pedang hendak diretas. Awaw, roh naga meraung, menukik ke bawah, dan bergegas menuju Du Hao. Jangan bergabung denganku, bayi naga. Chen Nan berteriak, ini adalah pertarungan antara aku dan dia. Jika aku bahkan tidak bisa melawannya, bagaimana aku bisa melawan seluruh keluarga Du? Akan lebih baik mati di tangannya sekarang. Naga roh ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi akhirnya bergegas ke langit lagi. Du Hao mencibir mengejek, apa yang kamu lawan saya melawan Chen Nan? Dalam sejarah keluarga Du saya dikenal sebagai Turos Timur, tetapi keluarga Chen Anda telah menghilang. Atas kekuatan satu orang, Anda baru saja melihat bahwa Anda bukan milikku. Lawan, saya ditakdirkan untuk membanjiri Anda. Saya ingin memberitahu Anda bahwa orang pertama di dunia bernama Du, bukan Chen. Petik 2. Kentut. Mata Chen Nan berangsur-angsur menajam, dan dia menembakkan 2 lampu substantif. Dia berjalan menuju Du Hao selangkah demi selangkah dengan pisau ajaibnya, dan berkata dengan dingin, kalian, ambisi serigala, sial. Kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan di dunia. Bukankah itu benar? 7 dewa pedang memang seperti itu, serangga kecil. Petik 2. Meskipun sudut mulutnya berdarah, dia menunjukkan semangat juang yang mengerikan, dan kekuatan-kekuatan ekstrim meletus darinya. Mata Du Hao berkedip dengan kaget, dan kemudian dia menggeram dengan marah, kamu mengatakan bahwa Dewa Matahari 7 pedang yang aku buat adalah trik ukiran cacing. Lalu mengapa kamu tidak bisa menerimanya? Aku akan melihat apakah kamu dapat mendukung pedang kelima ini. Petik 2. Wow, kamu tidak tahu malu seperti keluargamu. Ini jelas Suan Gong dari keluarga Chen. Kapan itu menjadi keluarga Dumu, cukup ganti Nitian Kim Modao, berani mengklaim untuk membuat. Benar-benar tak tahu malu. Wajah Du Hao sengit, dan dia berkata, 7 pedang iblis surga memiliki kelemahan fatal. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Sekarang saya benar-benar membaik dan menjadi semacam keterampilan magis yang dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Saya ingin melihat bagaimana Anda mengambil pedang kelima saya. Petik 2. Katak bodoh di dasar sumur. Du Hao, buka matamu dan tunjukkan dengan jelas. Lihat bagaimana aku bisa mematahkan pedang kelima kamu. Chen Nan perlahan mengangkat lengan kanannya, dan pisau ajaib itu menghadap ke langit. Apa? Kamu ingin menggunakan Seven Magic Sword? Seru Du Hao. Dia sedikit bersalah, dan tidak ada yang tahu lebih baik darinya tempat mengerikan dari 7 pedang iblis surgawi yang sebenarnya, yaitu untuk membakar kekuatan kehidupan, dan untuk menggali kekuatan mengerikan dari 7 pikiran di luar wilayahnya sendiri. Chen Nan sekarang berada di negara bagian kelima, jika dia mengabaikan kehidupan dan kematian, dan membagi 7 pedang ajaib ke langit, maka dia pasti akan menunjukkan kekuatan dari urutan ke-6. Apakah Anda miskin dalam keterampilan keledai? Apakah Anda ingin bertaruh pada metode yang mengancam jiwa ini? Chen Nan, Anda mengaku kepada saya dengan menyamar. Bodoh, hidupku lebih berharga daripada milikmu. Bagaimana aku bisa mempertaruhkan hidupku padamu? Chen Nan menjawab dengan dingin, kamu hanya menyambar bulu dari 7 pedang ajaib ke langit. Itu hanya analisis fenomena dangkal dari rangkaian kekuatan magis ini, dan aku sama sekali tidak mengerti arti sebenarnya. Petik 2. Kamu omong kosong, sejak aku masuk ke seni bela diri, aku telah mempelajari serangkaian keterampilan iblis ini, bagaimana mungkin itu tidak mengerti arti sebenarnya? Teriak Du Hao. Dia dipermalukan dengan dibenci di daerah yang paling dikenalnya. Suara Chen Nan dingin dan tanpa ampun berkata, orang yang menciptakan keterampilan ajaib ini harus menjadi orang yang sangat berbakat. Bagaimana mungkin dia tidak tahu, kerugian, di mulutmu. Karena dia dapat menciptakan keterampilan ini, Anda harus tahu segalanya tentang serangkaian keterampilan magis ini. Jika itu dapat disempurnakan lebih lanjut, akankah ini giliran Anda untuk meningkatkannya? Hal yang benar-benar menakutkan tentang 7 pedang sihir surgawi dan surgawi terletak pada momentumnya yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dapat ditinggalkan bahkan seumur hidup. Apa yang bisa menghentikan kekuatan 7 sihir pedang? Arti sebenarnya dari keterampilan sihir adalah untuk menghancurkan kuali, memotong jalan belakang, dan bergerak maju. Tetapi Anda telah meninggalkan esensinya dan menyerap sampahnya, Anda belum memahami langit esensi sesungguhnya dari 7 pedang sihir. Petik 2. Wajah Du Hao merah dan putih, dan karena dia belajar dari serangkaian keterampilan sihir yang kuat ini, dia telah meneliti secara intensif. Dia memang menganalisis masalah 7 pedang sihir, tapi dia terlalu dangkal. Sekarang, mengabaikan kelemahan paling mematikan, itu ternyata adalah bidang seni bela diri untuk diekspresikan. Esensi sejati dari 7 pedang sihir melawan langit adalah momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dihukum mati. Bahkan hidup dapat dikorbankan, apalagi yang bisa menghentikan prestise dari 7 Magic Blades. Du Hao selalu tahu bahwa kesenjangan kekuatan antara Seven God's Sword dan Seven Magic Sword, dia telah berpikir keras dan secara intensif belajar, tetapi kunci masalahnya adalah pada awalnya. Dia tidak benar-benar memahami seni bela diri yang diungkapkan oleh serangkaian latihan ini. Kamu mengatakan bahwa aku tidak benar-benar memahami serangkaian keterampilan magis ini, tetapi pedang 7 Heavens Divine Swordku yang dimodifikasi dapat digunakan sesuka hati. Bagaimana kau, bagaimana menggunakan 7 pedang surga dan surga?
Apakah kau berani menggunakannya dalam setiap pertempuran? Keluar. Du Hao sangat marah. Dia merasakan frustrasi yang serius. Dia disebut jenius oleh semua orang di keluarganya sejak dia masih kecil. Pada akhirnya, hasil penelitian paling sombongnya dipecahkan oleh lawannya dalam 3 kata. Aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih. Chen Nan menghela nafas, kamu memaksaku untuk mencari tahu misteri-misteri pada saat terakhir. 7 pedang sihir melawan langit benar-benar luar biasa. Ini dirancang untuk membalikkan misteri. Disiapkan oleh orang-orang. Saya khawatir ayah saya tidak akan menebak hasil ini. Petik 2. Chen Nan berteriak, menggunakan 7 pedang ajaib langit untuk mengendalikan pedang maut-maut. Tanyakan siapa yang dapat bersaing dengan mereka dalam pertempuran di tingkat yang sama. Wajah Du Hao berubah secara drastis, dan dia sangat putih. Dia bergumam, pisau sihir maut yang misterius dan tidak dapat diprediksi telah menggantikan energi besar kehidupan. Tapi apa pisau sihir maut itu? Bagaimana pisau itu dibentuk? Dia berteriak, bukankah tabu Chen Xuan Gong semua seni bela diri dibuat khusus untuk mereka yang membalik Xuan Gong? Ini, bagaimana mungkin? Du Hao merasakan hati yang dingin. Jika Xuan Gong benar-benar memiliki artikel kedua, maka Xuan Gong terbalik adalah yang. Berikutnya, semua ini adalah kata perubahan. Xuan Gong berubah lagi. Chen Nan dengan kejam melemparkan kelas berat ini bom, anggapan ini akan menjatuhkan Du Hao. Engah. Mulut Du Hao menyemburkan seteguk besar darah, yang membuatnya tidak bisa diterima. Selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun di keluarga Du yang berhasil membalikkan Xuan Gong. Apakah orang-orang di keluarga Du benar-benar merindukan Xuan Gong yang misterius ini? Fakta kejam ini secara serius memukul kepercayaan diri Du Hao yang kuat. Aku tidak percaya. Du Hao menggertakkan giginya, dan wajahnya sedikit galak, seperti binatang buas yang terluka, menatap Chen Nandao dengan sengit, kamu buktikan padaku, kamu mendesak Nitian Kimo Dao untuk membunuhku. Petik 2. Chen Nan mencibir, jangan terburu-buru, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari 7 pedang setan. Ayo, aku mengerti bagaimana kamu membunuhku. Du Hao berteriak gila. Reverse Heaven Seven Demon Sword. Kata-kata Chen Nan rendah, satu kata pada suatu waktu, dan kata, pisau keluar. Dia mulai menggunakan metode 7 pedang-pedang ajaib untuk mendesak pedang kematian sihir. Klik-klik, sebuah petir hitam besar meledak di udara, dan gas sihir gelap yang tak berujung melonjak menuju pisau sihir maut di bagian depan lengan Chen Nan. Dalam guntur dan guntur, pisau sihir maut hitam, yang dengan gila menyerap energi sihir, dengan cepat menjadi lebih panjang dan lebih luas, dan menjadi lebih besar. Akhirnya, pisau sihir hitam berubah menjadi 1 kaki, dan mata kepala naga di gagang terus menutup, dan ada suara samar naga mengaum. Setelah kilat hitam yang melekat di sekitar pisau sihir maut menghilang, suara nyaring dari logam berdentang di seluruh dunia, pisau sihir maut terbang ke telapak tangan Chen Nan untuk pertama kalinya, dan dia benar-benar memegangnya di tangannya untuk pertama kalinya. Pada saat ini, Chen Nan merasa sangat percaya diri. Dengan pisau di tangan, tanyakan para pahlawan dunia, yang bersaing satu sama lain.